Teman-teman, kembali membicarakan 123RF karena secara UI dan UX serta fitur-fiturnya terdapat banyak pembaharuan ya. Dan sekarang memasuki akhir tahun 2022 ya, menjelang tahun 2023. Tentunya sudah banyak update yang terjadi di situs tersebut ya, yang juga berimbas pada sisi kontributor. Dan kita akan bahas apa aja pembaharuan dan update tersebut yang mungkin kita tidak ketahui sebelumnya ya sebagai Microstock kontributor. Kita akan bahas beberapa saat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Selamat datang kembali di channel Erwin Wira. Dan kali ini saya mewakili 123RF untuk membicarakan sesuatu yang sangat mungkin perlu dibutuhkan oleh teman-teman yang ingin menjadi kontributor di 123RF di Microstock yang satu ini teman-teman ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan dulu alasan kenapa sangat perlu ikutan Microstock yang satu ini ya. Di sini ada 3 alasan. Yang pertama adalah lucrative commission ya, dimana komisinya berjenjang ya, mulai dari 30% sampai 60% komisi dari setiap lisensi karya teman-teman yang terjual. Oke, ini sangat penting untuk diketahui ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin tahu gimana sih perhitungan bayaran dari setiap lisensi karya kita yang terdownload. Di sini teman-teman bisa masuk ke 123rf.com/contrib_struktur/ atau kalau bingung langsung bisa cek di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Saya cantumkan linknya. Oke, jadi struktur komisinya ini berlevel teman-teman. Jadi perhitungan levelnya berdasarkan apa? Perhitungan levelnya berdasarkan dari karya kita yang terdownload. Jadi setiap jenis karya yang terdownload itu ada poinnya sendiri. Misalkan subscription ya, ada yang mendownload subscription maka kita akan mendapatkan 1 poin ya. Jika ada yang mendownload gambar secara single di ukuran tertentu ya, misalkan S, M, L, XL dan sebagainya, juga ada nilai poinnya teman-teman. Begitu pula ketika mereka mendownload vektor EPS maka ada poinnya juga. Yang lisensinya enhanced license juga ada perhitungan poinnya sendiri ya. Dari poin ini teman-teman akan menjadi sebuah nilai yang jika dikumpulkan akan menjadi sebuah tingkatan level. Jadi kalau dapat poin 0 sampai 99 ya dari perhitungan yang ini teman-teman ya, maka teman-teman bisa naik ke level 1 ya. Di 1000 sampai 4999 akan naik level 2 dan seterusnya ya. Dan setiap level ini tentunya nilai komisinya berbeda. Semakin tinggi maka semakin besar ya. Dan berita baiknya, ketika kita sudah naik level, kita di sini nggak ada informasi bahwa kita akan turun level lagi, nggak ada teman-teman. Jadi kalau di Microstock yang satu lagi kan teman-teman bisa ngelihat ya, ketika setiap tahun akan di reset ke 0 lagi. Ini enggak teman-teman ya. Jadi kalau kita udah naik level 2 ya udah level 2 aja ya. Setelah terkumpul maka akan naik ke level 3 dan seterusnya. Ini adalah salah satu bentuk suatu nilai perhitungan komisi dari royalti ya, yang cukup adil ketika ada jumlah atau nilai dari pendownload karya kita ya. Jadi kita mengurangi rasa, jadi kita tidak frustrasi seperti di Microstock yang satunya lagi itu ya, yang kembali ke 0,1 di setiap awal tahun. Ini enggak teman-teman. Jadi kita bisa berjuang di sini. Jika teman-teman ngerasa Microstock yang lain kurang, jadi bisa ikutan di sini teman-teman. Oke, alasan yang kedua kenapa perlu ikutan jadi 123RF kontributor. Karena ada 5 juta lebih potensial buyer ya teman-teman ya, yang siap mendownload karya teman-teman dan membayar lisensi penggunaannya ya. Alasan yang ketiga teman-teman, karya teman-teman akan dimarketkan atau dijualin ya, dipromosiin ke 44 negara dengan 17 bahasa yang berbeda. Jadi teman-teman punya pangsa pasar yang cukup luas ya teman-teman. Oke teman-teman, inilah bagian pertama dari informasi yang perlu teman-teman tahu dari info terupdate 123RF kontributor, yang merupakan alasan kenapa teman-teman perlu menyebar karya di sini juga ya. Oke, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, di mana ada pertanyaan yang paling sering ditanyakan bagi kontributor ya. Teman-teman biasanya kalau pengen ikut di 123RF pasti biasanya pengen tahu nih, dan pasti ada pertanyaan yang
yang serupa nih, maka 123RF membuat sebuah rangkuman pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kontributor-kontributor baru atau orang yang baru pengen ikutan sebagai kontributor. Yang pertama adalah masalah pembayaran. Gimana cara pembayarannya ya? Teman-teman seperti pada Microsoft pada umumnya ya, teman-teman bisa menerima pembayaran melalui PayPal, melalui Skrill atau dulu namanya Moneybooker ya, melalui Payoneer atau Alipay. Minimum payoutnya berapa nih bang? Minimum payoutnya $50 teman-teman, dan akan ditransfer secara otomatis setiap tanggal 15 atau lebih ya, tanggal 15 setiap bulannya. Jadi kalau bulan ini misalkan udah memenuhi minimum payout, maka di tanggal 15 di bulan berikutnya maka karya teman-teman yang sudah terdownload akan cair pembayarannya ya. Pertanyaan yang sering muncul selanjutnya adalah, bolehkah gambar saya dijual lagi di tempat lain ya? Ataukah harus menjadi eksklusif member di 123RF ya? Jadi apakah 123RF ini eksklusif atau tidak? Tentu aja tidak ya teman-teman ya. Gambar teman-teman yang pernah dijual di satu stok boleh dijual juga di sini, karena yang namanya Microstock itu tidak mengikat hak cipta ya. Jadi hak ciptanya tetap milik kita, yang dijual adalah lisensinya. Dan teman-teman tidak eksklusif ya. Jadi teman-teman boleh menjual di mana aja dan bisa menjualnya di 123RF juga maupun di tempat lain gitu teman-teman ya. Jadi pastinya karya teman-teman yang dijual di sini nggak perlu takut akan menjadi pelanggaran jika teman-teman sudah pernah menjual karyanya di tempat lain. Namun yang perlu dicek adalah Microstock lainnya itu teman-teman. Jadi teman-teman pernah nggak terikat eksklusif di situs Microstock lain ya? Kalau teman-teman pernah terikat eksklusif di situs Microstock lain, maka teman-teman harus mengkaji ulang apakah karya tersebut mau dijual juga di sini apa enggak ya? Karena yang melarang itu tentunya Microstock lain yang mungkin mengikat dengan sistem eksklusifnya gitu teman-teman. Pertanyaan yang sering muncul lagi, apakah saya tetap menjadi pemilik dari karya saya ya yang telah di-upload di sini ya? Tentu aja iya teman-teman. Jadi Microsoft manapun seperti yang saya bilang tadi tidak mengikat hak cipta. Jadi hak cipta tetap punya kita teman-teman. Jadi yang dijual adalah izinnya atau hak pakainya ya. Jadi lisensinya yang dijual. Kita dibayar karena lisensinya, bukan karena si pendownload membeli hak ciptanya. Oke? Terus aset grafis apa aja nih yang diminta oleh marketnya 123RF? Pastinya seperti biasa, seperti Microsoft pada umumnya, yaitu foto dan vektor ya. Juga ada video klip yang kita sebut juga footage jika animasi ya, dan audio file. Namun kita nggak bahas yang audio file karena ini di luar ranah kita ya. Ini ranahnya sound effects ya atau musik composer. Kita akan bahas di bagian yang 3 ini ya. Untuk yang foto teman-teman, ada info terupdate bahwa 123RF juga bisa menerima PNG transparent background ya. Jadi pastikan teman-teman yang suka ngirim gambar dengan background transparent atau yang vektornya sering tertolak karena spesifik vektor tertentu, maka kirim aja sebagai objek dengan background transparent, yaitu diekspor sebagai PNG teman-teman ya. Dan pembaharuan yang selanjutnya adalah footage ya. Teman-teman bisa mengirim footage animasi ya melalui perangkat pihak ketiga yaitu FTP client ya, yang kalau saya biasanya pakai FileZilla. Teman-teman bisa pakai FileZilla, nanti akan ada sesi khusus atau video khusus yang membahas cara mengupload footage di 123RF ya teman-teman ya. Dan pembaharuan yang lain ada di tampilan uploadnya mungkin teman-teman ya. Mungkin teman-teman pernah lihat video saya sebelumnya, tampilannya sudah berbeda jauh dengan UI yang sekarang ya teman-teman ya. Tampilan UI 123RF yang sekarang. Jadi ketika teman-teman upload ya, teman-teman masuk ke bagian kontributor, teman-teman sudah bisa langsung upload konten ya. Mungkin nanti akan ada video khusus yang benar-benar dari awal. Di sini saya hanya membreakdown dulu ya apa aja pembaharuannya ya. Ketika teman-teman masuk kolom upload ya, maka di sini akan ada tampilan seperti ini, footage, foto slash illustration ya. Di sini teman-teman bisa mengupload JPEG, PNG dan vektor ya. Dan footage, teman-teman di sini bisa mengupload MOV untuk animasi. Nanti akan ada sesi khusus yang akan kita bahas tentang ini ya. Nah teman-teman ketika pilih misalkan ingin mengupload PNG, teman-teman bisa klik di sini ya. Lalu pilih komersial atau editorial. Kalau teman-teman ingin tidak mencantumkan sebuah brand tertentu, maka komersial. Jika ada brand tertentu, maka masuknya editorial. Tenang aja, semuanya sama-sama dibayar ya teman-teman ya. Oke, kita langsung proses.
Jika ingin mengupload gambar, teman-teman di sini ada beberapa informasi yang saya bilang tadi ya. Jika ingin mengupload PNG transparent background, teman-teman pastikan mengirim JPEG juga, karena ini sudah ada ketentuannya ya. Jadi JPEG akan terkonversi sebagai PNG. Jadi ketika teman-teman ingin mengupload PNG, maka bikin dua file. Seperti halnya kita mengupload vektor ya, ada JPEG-nya, ada EPS-nya ya. Begitu juga dengan PNG. Ketika teman-teman ingin mengupload PNG, maka cantumkan juga JPEG dan file PNG. Itu pembaruannya teman-teman ya. Untuk spesifikasinya dan detailnya nanti kita bikin video khusus ya. Dan untuk footage ya, cara uploadnya seperti ini, gambaran umumnya ya. Teman-teman bisa klik upload. Lalu di sini ada footage. Nah, di sini ada informasi atau tutorialnya, di mana teman-teman perlu memakai FTP, memakai uploader FTP ya teman-teman ya, atau FTP server ya. Di sini saya biasanya memakai FileZilla. Teman-teman cukup masukin alamat ini ya, footage ftv123rf.com ya, dan username teman-teman juga password ketika memasuki 123rf. Tenang aja, nanti di next video kita bikin tutorial yang lebih detail. Dan pembaharuan lainnya ada di mana Bang? Atau update terbarunya ada di mana lagi Bang? Update terbarunya ada di bagian upload ketika teman-teman menetapkan peruntukan sebuah file ya. Jadi peruntukan sebuah file itu kan biasanya kan ada komersial dan editorial ya. Sekarang ada lagi nih, komersial, editorial, premium, premium N+, dan free only teman-teman. Jadi ya teman-teman ya, saya terangin dulu ya teman-teman ya. Jadi premium only ini adalah layanan regulernya 123rf. Jadi orang yang biasa membeli dengan langganan atau single atau on demand, dia bisa masuk ke premium only ya. Apa itu plus? Nah, kalau plus ini sudah berupa paketan teman-teman. Jadi ada beberapa gambar yang disortir sebagai aset plus ya. Ketika membelinya, maka membeli paket plus ini maka akan dapat harga lebih murah dalam langganan per bulannya. Saya pernah bahas di video saya sebelumnya tentang 123rf plus ya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek di situ, itu dari sudut pandang pembeli teman-teman ya. Jadi yang plus ini memang lebih murah dari yang premium teman-teman. Terus apa yang free only? Yang free only ini aset kita yang digratiskan teman-teman. Jadi kita juga jangan meremehkan aset yang kita jual secara gratis ya teman-teman ya. Karena ketika kita gratiskan, kita akan mendapatkan impresi yang banyak teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa menerapkan strategi ketika teman-teman punya gambar yang berseries ya. Coba deh salah satunya ada yang dibuat sebagai free ya. Supaya mereka ketika mendownload yang free dan ternyata mereka butuh series yang lain tapi berbayar, maka yang berbayar tersebut bisa berpotensi untuk terbeli teman-teman. Dan pemberitahuan atau update yang terakhir apa nih? Yang terakhir itu mungkin yang sering jadi pertanyaan bagi teman-teman ya, yaitu berapa lama sih Bang reviewnya teman-teman? Berapa lama sih review 123rf ya sebagai kontributor? Jadi 123rf itu ya sebenarnya menjanjikan sih sekitar 2 mingguan lah ya paling lama ya. Namun akhir-akhir ini ya, entah mungkin karena ada pembaruan di website, ada yang sampai 1 bulan baru di approve. Jadi saran saya dalam kondisi seperti ini lebih baik tidak perlu memperhitungkan lamanya review ya. Upload aja terus sebanyak-banyaknya. Jadi ketika keterima bisa berbarengan keterima sekali banyak ya. Jadi kita nggak usah musingin jumlah atau berapa lama review tersebut, kita fokus aja ke banyaknya gambar yang kita upload. Nanti ketika ada waktunya, ada waktunya gambar teman-teman keterima, itu bisa langsung ke upload semua, ke publish semuanya secara berbarengan gitu teman-teman. Jadi sekali lagi tidak perlu memperhitungkan lamanya review ya, idealnya sih 2 minggu paling lama. Namun pada kenyataannya ketika ada pembaharuan yang banyak, ada banyak update dan pembaharuan di sistemnya 123rf ini, tentunya akan kemungkinan akan jadi lebih lama proses reviewnya. Harap teman-teman bersabar ya. Harapan kita mungkin kedepannya 123rf akan mempercepat proses review tersebut ya, mungkin entah menambah personel reviewer atau menambah sistem AI-nya sehingga bisa, atau memaksimalkan sistem AI-nya sehingga bisa mempercepat proses review dari para kontributornya. Amin ya, semoga itu terjadi teman-teman ya. Oke, demikianlah informasi yang perlu sampaikan tentang 123rf yang tentunya sudah sangat berbeda dari video yang pernah saya upload beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu ya, karena sudah banyak perubahan di sana sini ya. Harapannya dengan adanya video ini teman-teman lebih paham apa aja yang baru,
apa aja yang terupdate di bagian uploader dan di bagian landing page kontributornya. Di next video kita akan bedah satu persatu ya, cara upload PNG, cara upload footage, agar teman-teman bisa lebih paham secara mendalam. Jadi tungguin aja konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya dapat notifikasi ketika saya sudah upload video tersebut. Wassalamualaikum.